Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah masami'a qalbi li dzikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan li kitabik. Amin. Jamaah pengaosan ingkang kawula hormati, alhamdulillah paling boten sing wis diarep-arep wis kelakon. Jadi pas sumuk sumer panas kula panjenengan sedaya arep-arep udan. Nah, hari-hari terakhir kula panjenengan sedaya wis diudani. Lajeng kan berarti sing selama iki diarep-arep wis keturutan. Semunune wis udan monggo diwaspadai kabeh. Kala-kala sing wis keturutan iku terus muncul ngersula maneh. Lah iya kate ngaji kok ya udan wis. Anjene ngoten niku. Mangkane yang ditawarkan oleh Allah, yang diteladankan oleh Rasulullah, solusi atas itu semua adalah syukur. Sebab sisi kita melihat praktek urip niku nek basa Jawa lah kala-kala nyocoki ambek karepe ati, kala-kala gak nyocoki niku tok isine. Ngaten lho. Dadi nek pas nyocoki ya alhamdulillah. Umpamane gak cocok, nek anjene gurung iso ngomong alhamdulillah, ya sobaro, sabar. Jare Nabi fakana khairul lah. Sebab sabar itulah yang terbaik, respon yang terbaik dari seorang muslim di saat ditimpa sesuatu yang tidak sesuai dengan kerenteke ati. Monggo wis muga-muga hari kalane kula kali panjenengan sedaya tumiba kasunyatan sing nyocoki ati, iso alhamdulillah. Semunune di saat kasunyatane kok gak nyocoki, muga-muga ya iso ngomong niku. Engko lak jawab, apa mungkin? Mungkin saja. Dadi wong niku nek wis manggon ten kene derajat iman, ihsan. Kala-kala kula kali panjenengan gak nutut. Jadi wong kena musibah sandale ilang niku jek iso mesem, masyaallah. Gusti Allah welas nang ngene aku. Lah kok iso, Cak? Lah iya, iki mesti sing nyolong iki butuh
Mari we. Krana duwe ji ana ya tuku maneh. Ya mbulah monggo sing penting Gusti Allah lan Rasulullah paring wanti-wanti bersyukurlah dalam kondisi apapun sehingga dengan itu hidup ini bisa dirasakan dengan tenang. Semoga-moga lagi ayat donga tinuna. Sholawat dan salam terhatur pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri tauladan dengan sempurna. Kula kali panjenengan sedaya monggo napak tilasi sedikit demi sedikit dan itu berlanjut terus sampai kita menghadap Allah. Mudah-mudahan kita betul-betul bisa merasakan nikmatnya hidup dengan cara mengikuti kesunahan dari Rasulullah. Ayo usaha terus. Muga-muga meneh-meneh akhirat tetap diakoni dadi umat Nabi, lajeng saged nampi syafaat Nabi. Amin Allahumma amin. Jamaah pengaosan ingkang kula hormati, niki nerusno sing Senin kepengker ya. Cerita nek Nabi niku tahu ketekan tamu. Lajeng babakan tamu tinamu kula kali panjenengan sedaya nrimo tamu. Kala-kala manggon derajat dadi tamu. Wis macem-macem pernik-pernik yang sering kita lihat dan mungkin kita menjalaninya. Monggo. Tetapi kemarin yang kita unggah adalah apa yang direkam oleh Al-Quran, di mana tentang perjamuan atas tamu itu terjadi. Yang kemarin kita buka dan kita sinaoni bersama adalah cerita tamunya Nabi Ibrahim, di mana di saat Nabi Ibrahim kedatangan tamu siji, waktu itu Nabi Ibrahim tidak tahu. Berarti tamu niku setuhune siji. Ana sing kula kali panjenengan yo gak ngerti, gak sadar. Gak ngerti nek di saat tertentu kita kedatangan tamu. Bahasa gampangnya tamu yang tak jika undang tapi teko. Ngoten. Lah sing nomor loro, ana anjene sing diundang untuk hadir ke rumah kita, dan kehadiran beliau itu menempati derajat sebagai tamu. Dadi ana loro. Gak diundang moro-moro teko, jenenge ya tamu. Lajeng diundang tur teko niku ya tamu. Guyonane sebaik-baik pangkatmu dadi tamu Nas, sing paling apik iku dadi tamune Gusti Allah. Di mana? Ya di masjid ini. Kita ini adalah tamu, diperlakukan oleh Allah sebagai raja. Loh, bayangkan. Nah kemarin kita sudah bahas cerita tamunya Nabi Ibrahim. Nah di dalam ayat dikatakan faja'a bi'ijlin samin. Bahasa kula, waktu Nabi Ibrahim kedatangan tamu iku ancene gupuh suguh. Halo? Jadi asline gupuh suguh. Gupuh apa sing iso tak suguhno diarani pasugatan.
itu sudah diterapkan oleh Nabiullah Ibrahim, diceritakan dalam Quran untuk menjadi rambu akhlak, rambu moral bagi kita, yang bahasanya di dalam ayat disebut biijlin samin, disuguhi ambek cempe sing lemu. Sampai ketika sudah disuguhkan, ternyata tamu itu lo tidak menjamah. Ketika tidak menjamah, Nabi Ibrahim itu tiba ya bingung loh, kok kandang di incipi. Nah, itu rangkaian dari bahasa kita jenenge gupuh suguh. Makanya kalau kalian panjenengan saya terus menunjukkan bahasa tubuh, bahasa lisan, monggo lu, monggo. Sampai kalau kalian panjang, kalau nyekel toplesnya dibuka terus didukno. Bahasa ayat ketika Nabi Ibrahim diceritakno, faqarrabahu ilaihim, diidek-idekno. Terus ditakoni, monggo kok mboten nenggal dipun incipi, kok mboten nenggal dipun dahar. Nah, ketika itulah kemudian Nabi Ibrahim itu sadar, ternyata tamunya itu adalah utusan Allah. Tapi awalnya ketika Nabi Ibrahim kehadiran tamu sampai bentuk pasugatan ing tamu sing teko niku, Nabi Ibrahim nggak ngerti, nah itu adalah malaikat Allah. Maka disitulah kemudian kita ambil pelajaran akhlaknya. Oh, ngono ta tibae pahormatan atas tamu itu. Terus diceritakno bahwa misi utama dari hadirnya tamu yang merupakan utusan Allah, malaikat itu adalah memberikan kabar atas Nabiullah Ibrahim dan istrinya bahwa beliau berdua akan mendapat amanat anak. Betul betul. Terus yang kedua mengkhabari Nabi Ibrahim, nek aku nanggonmu iku bahasa gampangi, iku sak derma mampir. Nanti panjang baca itu di dalam Arab, di dalam ayatnya. Nek bahasa kita sekali dayung 2-3 pulau. Nah, kira-kira ngoten. Ini bahasa kula lho, bahasa wong awam. Jadi malaikat itu diutus Allah ke Nabiullah Ibrahim. Itu bahasa saya adalah mampir nang Ibrahim. Sadurunge nanggone tujuan utama njur kandhanono, nek Nabi Ibrahim ambek garwane sing wis sepuh iku engko bakal nrimo amanat putra. Ngoten lho, ceritane ngoten. Tapi praktek pasugatan kemudian menjadi acuan moral bagi kita. Oh ngono ya, tibake sogo tamu itu. Hormat tamu itu seperti itu. Lalu tujuannya apa? Nah, kita lihat di dalam surat 11, monggo Pak Wagi. Di dalam surat Hud ayat 77 diceritakan oleh Allah, ternyata malaikat utusan Allah yang hadir bertamu ke Nabiullah Ibrahim, tujuan utamanya adalah menuju pada Nabiullah Lut. Ceritanya ini ngoten. Makanya di ayat 77 terus ya apa ceritanya? Dan tatkala datang utusan-utusan kami para malaikat itu kepada Lut. Nah, walamma ari kalane jaat wis tumeka. Sinten sing teka? Rusuluna utusan ingsun Allah.
sing malaikat niku wau. Luton ing Nabi Lut. Jadi bertamulah malaikat ini kepada Nabi Lut. Iku semoga zaman saiki sebelum datang ke Nabi Lut di WA ini. Cak Lut, iki tamune awak dhewe katene mrunu. Tibake malaikat aku mah ya gak ero. Ngono, nek zaman saiki wae. Biyen lak gurung ana WA. Nggih. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas diceritakan setelah amanah dari Allah pada Nabiullah Ibrahim itu tersampaikan dengan meninggalkan akhlak dan moralitas perjamuan atas tamu, itu sudah direkam dalam Quran. Maka perjalanan lanjutannya adalah utusan Allah itu kemudian bertamu ke Nabi Lut. Coba panjenengan resapi, ayo diresapi ayat ini. Basa Jawa ini diramesi. Ketika Nabi Lut kehadiran tamu, ya apa tibae? Dia merasa susah. Diceritakan kali Gusti Allah. Ulangi, kenapa? Dia merasa susah. Terus? Dan merasa sempit dadanya. Terus? Karena kedatangan mereka. Terus? Dan dia berkata, ini adalah hari yang amat sulit. Nah, ketika Nabi Lut menjadi tuan rumah yang kehadiran tamu, yang mana Nabi Lut ketika itu tidak terfikir kalau dia akan kehadiran tamu. Kula panjenengan satu saat akan ngalami seperti itu. Ya bukan satu saat, meh kena diarani bendino ya. Ketekan sales lah gak ngerti. Itu kan ya tamu dah itu. Nah, Nabi Lut ketika itu si abihim waboko bihim dar'a. Bareng ketekan tamu iki lho dadak Nabi Lut iku rasa was-was, rasa khawatir. Bahkan digambarkan boko bihim dar'a. Ada rasa yang menyesak di dalam dada saking susahnya. Kalau di dalam tafsir dijelaskan, lho lapo ketekan tamu kok susah. Ternyata yang ada di dalam pikiran Nabi Lut itu dijelaskan krono malaikat-malaikat Gusti Allah sing rawuh bertamu ke rumahnya Nabi Lut itu wajahnya resi ganteng. Maka muncullah rasa was-was. Nah dari sini nuwun sewu, pelajaran akhlak yang kita bisa ambil ketika kita melangsungkan aktivitas ikramud duyuf, penghormatan atas tamu. Maka paling tidak luangkan di hati dan pikiran kita agar tamu ini benar-benar nyaman dari sisi fasilitas dan dari sisi ancaman. Misalnya akeh maling, ketika tamu datang, aduh, wau ngaston apa sepeda motor diparkir wonten pundi? Mriko dibeto mriki mawon. Nah ini kan bagian dari nek bahasa ayat si abihim wadhaqa bihim dar'a. Ini akhlak yang dikenalkan oleh Al-Qur'an pada kita melalui peristiwa perjamuan tamu yang terjadi pada Nabiullah Lut. Yang ketika itu Nabi Lut juga ngerti nek tamune itu adalah malaikat. Cara ngerti lah wis gak bingung ya. Lah ngaten lho. Karena apa? Ini jenis tamu yang pertama. Apa? Tamu yang kita sebagai tuan rumah tidak mengenal sama sekali atas kehadirannya dan bahkan atas identitas tamu itu. Ngaten lho, gak ono referen bahasane. Terus Nabi Lut mengatakan, hadza yaumun asyif. Ya Allah, iki tamu kok yang ganteng-ganteng to ya, resik-resik kaya priyayi.
ambune ya seger-seger. Ngene iki aku malih rasa was-was, kuwatir, aduh ya apa iki kok. Nek arek-arek iki kok terus mara kabeh. Sinten arek-arek niku? Kaumnya Nabi Lut yang sudah dikenal punya penyakit homo LGBT. Nah, jadi ada rasa khawatir atas kenyamanan dari tamu yang datang. Makanya kula kali panjenengan saya nek saged nrimo tamu iku ya kaya nggo resepsionis hotel ngono iku. Halo. Nek badhe nyipeng niki kamare terus ana AC-ne ngono ta. Ya sak mampune lah. Artinya perhatian kita atas kenyamanan tamu itu bagian dari unsur kesempurnaan atas perbuatan ikramud duyo. Hormat tamu niku ngoten. Asli ini dalam agama niku ngoten. Nah, sekarang menjadi tidak itu kan sebab apa ya? Sebab fitnah itu memang sudah teramat berat kita alami sekarang ini. Ngoten lho. Jadi asline tuntunan awal tamu betapapun kita tidak mengenal maka penghormatannya itu harus maksimal. Jaminan rasa aman dari tamu pun kita harus memberikan. Tapi krono geleke wong sing secara akhlak, secara moral sudah mulai rusak sehingga menjadi fitnah. Pas awak ketekan tamu niku wis duwe rasa was. Waduh, ojo-ojo iki engko ndang gambar. Lho ngono barange. Anggene wis pokoke ruwet ngoten lho. Ruwet. Jadi kembali itu yang diceritakan oleh Quran. Akhirnya ternyata benar. Apa yang dikhawatirkan oleh Nabiullah Lut atas perbuatan dan kebiasaan dari kaumnya terjadi. Waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi, ya napa? Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas. Terus? Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Terus artinya apa? Di saat itu yang kita pahami, ini sudut pandang kita sebagai orang awam. Pada masa Nabiullah Lut kehadiran tamu dari kalangan malaikat itu, fakta yang terjadi adalah kemaksiatan itu lebih kuat daripada ketaatan. Kejahatan itu lebih dominan daripada kebaikan. Sehingga di cerita ayat itu kemudian dilok keluargane Nabi Nuh kehadiran tamu sing resi-resi, ganteng-ganteng. Bahasa sakniki arek-arek sing wis kena penyakit LGBT itu kemudian merangsek apa merangsek iku. Langsung mlebu lan-lanan. Dadi urak-urak pengajian iku saiki ya lan-lanan lho. Ayo. Lan-lanan sudah ndak ada tedeng aling-aling. Wong gak poso Ramadan iku ya lan-lanan maksane. Lan-lanan. Nah, ini mungkin bagian dari unsur muhasabah kita yang harus kita maksimalkan. Kondisi kita ini sebenarnya gimana sih? Termasuk kasus apa terakhir Sedone tamat ini. Mati. Ya. Musibah yang ada di Malang. Wah, sekian banyak kabar macam-macam dan terakhir saya dengar itu tiba arek-arek iku sak durunge nonton iku lho wis koplo kabeh. Ya wis sembuh lah. Ngoten lho. Paling tidak bagi kita sebagai komunitas masjid siji ya wis ayo ndip-ndip nang Gusti Allah. Mudah-mudahan tidak turun kita yoga anti sepak bola tapi tidak fanatik sepak bola.
Tetapi generasi kita paling tidak tumbuh kembangnya itu ada di komunitas masjid. Paling enggak jek iso nimbang-nimbang lah. Iki awak ndelok tagak, budal tagak. Krono aktivitas biasa di komunitas masjid. Paling tidak kan berpikir, engko aku iso sholat tagak. Lho lha ngono sih. Ya nek go jis, apa jis iku, Pak? Sing ke Jakarta itu wis disiapi tempat sholat, disiapi tempat wudu lah mungkin lah. Pun nggih. Jadi di ayat 78 diceritakno yang bisa kita ambil sebagai pelajaran akhlak adalah bahwa ketika itu maksiat lebih dominan daripada ketaatan. Kejahatan lebih kuat daripada kebaikan. Sehingga diceritakan kaum Nabi Nuh itu masuk. Akhirnya ya napa? Lut berkata, Ya Allah. hai kaumku, inilah putri-putri negeriku, mereka lebih suci bagimu. Nah, terus si Nabi Lut menggak, ngene lho Cak, iki tamuku. Arek-arek wedok nuk kampung iki yo akeh. Nek anjene sampean kepingin ngono-ngono iku mbok ya wis ndang nikah lho arek wedok iku lho akeh. Lah sing wedok tibae ya duwe penyakit lesbi lho wis. Dan sekarang kan legal ya. Ayo. Ya wallahu alam. Makanya monggo bertawadhu hati, mendekat selalu ke masjid. Barangkali satu saat kemaksiatan yang sekarang merajalela itu menjadi perhitungan akhir dari Allah Subhanahu wa taala. Awak gak ero kok. Ayo. Kaya kasus Malang ini sapa sing menduga? Moro-moro terus matek nyawa 180 orangan, 180-an orang. Ayo. Dan sekarang LGBT sudah begitu kuat juga. Nah, siapa tahu? Nah, dalam konteks seperti ini muhasabah berangkat dari kalimat siapa tahu itu sah. Kenapa? Karena sama-sama kita tidak tahu. Kita hanya meyakini bahwa kemaksiatan pasti akan mendatangkan madharat dan mendatangkan azab dari Allah. Nah, karena keyakinan itulah maka kita kemudian mewaspadai diri. Wis nek ngono aku tak marek-marek nang masjid ae ngibadah sing temen lho. Wong dene temen kedadean matek-matek awak nggo jero Masjid. Lah ngono sih. Ayo mati nggo masjid ambek mati kaya wingi apik ndi wis. Masjid. Aku lah ya mati nggo masjid lah paling enggak. Muga-muga lagi wallahu alam. Jadi terus Nabi Lut ngaten fattakullah. Ya napa? Maka bertakwalah kepada Allah. Bahasa gampangnya Cak sadar taala sadar. Terus dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Wala tukhzuni fi dhaifi. Cak ngene lho nuwun sewu. Sampeyan ojo ngisin-ngisini aku iki tamuku. Lho ngoten lho. Makanya kalau dalam ceritanya Nabi Ibrahim tadi kita bahasakan penghormatan atas tamu yang kemudian kita istilahkan dengan gupuh suguh itu sah. Gupuh lungguh itu menunjukkan kecemasan. Ojo-ojo tamuku gurung ana ngombene, ojo-ojo tamuku. Lho lha ngoten ta? Wis tau ta dadi tuan rumah? Lha ngoten ta? Ojo-ojo tamuku gak nyaman. Ojo-ojo tamuku ana sing ganggu. Itu termasuk gupuh suguh, gupuh lungguh. Nah, salah awak iku nambahi sing nomor 3 iku sing gak ono dalile. Apa? Gupuh suguh, gupuh lungguh, gupuh bowo iku lho sing garakno. Awak lak nambahi dhewe ya. Kalau gupuh suguh bisa. Di mana saat Nabi Ibrahim memberikan pasugatan atas tamunya dan itu terbaik. Kalau gupuh lungguh artinya ekspresi kecemasan atas diri kita
terhadap tamu kita, ojo-ojo hajat dan kebutuhan atas tamu kita itu tidak sempurna. Makanya bebek kate ngincipi ki sungkan terus dijek-ijek nah kan begitu. Nah awak nambahi sing nomor 3 niku lho sing garai ruwet. Sehingga balik terus Nabi Lut dicerita itu wala tukhzuni fi dhaifi. Cak ojo nemen-nemen kok. Iki tamuku, iki tanggung jawabku. Lah nek awakmu meksa-meksa ngene gak duwe akhlak kan ya sara. Alaisa minkum rajulur rasyid. Ya napa? Tidak adakah di antara kamu seorang yang berakal? Kalimatnya gak enak ya. Bahasa gampang sik ta lah. Gak ono ta tetua-tetua, kiai-kiai, sesepuh-sesepuhmu sing iso kena digawe contoh ngono gak ono ta wisan. Sik ta bahasane gak ngono ta? Nggih. Jadi di saat kemaksiatan lebih kuat daripada ketaatan, kejahatan lebih dominan daripada kebaikan, dosa lebih menguasai daripada orang yang cinta akan pahala, hubbud dunya lebih besar daripada kecintaan atas akhirat, maka kehidupan yang terjadi adalah seperti yang dialami oleh Nabiullah Lut. Di posisi seperti itu Nabiullah Lut tetap mengingatkan fattakullah, cak sadar. Sebegitu beliau tetap menyampaikan dakwah sampai terucap alaisa minkum rajulur rasyid. Gak ono ta wong sing kena digawe contoh ing babagan keapian. Yang saat ini saya butuhkan adalah tolong jangan diganggu tamu saya. Sebab saya sebagai tuan rumah punya kewajiban akhlak untuk memberikan jaminan rasa tenang dan rasa aman atas tamu. Lah nek kon ngesru ngene iki terus ya apa? Ngono iku jawab ya, Pak. Ya apa? Mereka menjawab, sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu. Terus? Dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Ya, jawab ngoten ya. Laqad alim tamalana fi banatika min hak. Lut, mosok kon pirang tahun urip bareng nuk kene, gak ero tak kebiasaane wong kene. Ya wis ngene iki, wa innaka la ta'lamu ma nurid. Toh awakmu ya wis ngerti sing tak karepne iku sapa. Padahal yang dikarepno adalah tamunya Nabi Lut. Satu sisi Nabi Lut punya kepentingan memberikan jaminan rasa aman. Bingung Pak. Akhir di ayat 80 Nabi Nuh koyok-koyok sinambat marang Gusti Allah, lau annali bikum kuwatan au awi ila ruknin syadid. Ya Allah. Lut. Ya apa? Lut berkata, ya apa? Seandainya aku ada mempunyai kekuatan untuk menolakmu, terus? Atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, terus? Tentu aku lakukan. Ya Allah. Nah, kan menunjukkan posisi ketika itu kan kejahatan lebih menguasai daripada kebaikan. Peminat atas kebaikan lebih kecil daripada peminat atas kejahatan. Wis Pak. Mbo sakniki niku peminat salat maghrib dibanding ambek apa ayo? Peminat majelis ilmu dibanding ambek peminat ayo. Jelas Pak sakniki ngaji tok aja jadi peminat. Krungu ngaji tok iku lho wis wedi. Kula nate ngaji mule liwat kota iku, masalah. Bengi-bengi iku kok ngarepe toko emperan iku, soft dawa mulai toko alun-alun sampai lho. Masyaallah. Terus parkire ya rapi-rapi, gak kaya parkire masjid iki. Rapi. Saya kadang-kadang ya Allah, iki semoga arek nom-nom ngaji ngono terus
Wis gak angel, gak adu-adu ngaji, maca Quran angen-angen itu ae Mas. Nah dipikir lho, pun nggih wis ringkes cerita. Akhire napa di ayat pira iku Pak? 81. 81. Nah ya apa ayat 81? Para utusan malaikat berkata, Ya apa? Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Nah, terus Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. terus Sebab itu, pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam. terus Dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal, terus kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa adab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya adab kepada mereka ialah di waktu subuh. terus Bukankah subuh itu sudah dekat? ngeten Pak, nuwun sewu. Di puncak kepanikan Nabiullah Nuh dalam rangka menunaikan akhlak sebagai tuan rumah, yang penekanan di dalam cerita perjamuan atas tamu dari Nabi Nuh itu adalah penekanannya adalah rasa aman. Mengawal tamu itu ya apa tamu itu iso nyaman. Nek saat tamunya Nabi Ibrahim kan pasugatan ya. Ini tidak, rasa aman. Di puncak kekhawatiran itu terus tamune Nabi Nuh niku diceritakno kali Gusti Allah ngomong, "Ya Lut, wahai Lut, inna rusulu rabbika, setuhune ingsun iki malaikat-malaikat utusane Gusti Allah." Kula takon, wiwitan Nabi Nuh ketekan tamu wiwitan Nabiullah Lut ketekan tamu sampai cukul rasa was-was. Njur was-was itu ternyata betul-betul jadi kasunyatan. Sampai direwangi ambek Nabiullah Lut gegeran debat ambek arek-arek sing ngringsek nanggone ruang tamu iku mang. Pada saat itu Nabiullah Lut ngerti enggak nek tamunya itu malaikat? Enggak ngerti. Enggak. Nah, inilah yang saya maksud sebagai sisipan moralitas dari cerita Al-Qur'an atas perjamuan Nabiullah Lut pada tamunya untuk menjadi pegangan kita. Lho ngoten lho. Oh, tibain nrimo tamu iku kaya ngono. Lho ngoten lho, mboten pilet. Bahkan di dalam hadis itu Pak, sampai saya baca itu gak iso nglakoni lho. Nek sampai ana tamu suguwana wontene gak ndang enggal dahar dulangen. Sing sapa wong ndulang tamu dijamin masuk ngono ya Pak. Nek awak bakon mangan karepmu, ngono ya. Ada itu Pak. Tentu tidak kita maknai sebagaimana kita ndulang jabang bayi, tidak sebagaimana kita maknai mendulang anak yang masih kecil, tetapi menunjukkan betapa tamu itu harus kita tempatkan dalam derajat kehormatan siapapun. Ingat lah ya, siapapun. Dan untuk muhasabah kita monggo, sebab kita ini pengalaman. Nek ketekan tamu, apa meneh Romo Kiai Ahmad, Masya Allah, bu, Pak Yai tekan, rangu monggo, masalah kewabe dikekno, sampai pas Romo Kiai Anas takon, iku kok manuk wapi, napa jenengan kerso lho, ditakoni api, tok lho wis ditawakno. Sampeyan gak tahu tangoten niku, nggih ta? Tapi bareng ketemu go enas sing melarat, aku takon. Saya tanya untuk muhasabah, pernahkah kita merasakan sikap yang berbeda ketika kita menjadi tuan rumah, kehadiran tamu dengan tingkat kehormatan yang dalam pandangan kita memang dia terhormat?
Yang kedua, kita kehadiran tamu dengan derajat pandangan kita, dia derajatnya sama dengan kita. Atau yang ketiga, kita kehadiran tamu di mana tamu itu derajat sosialnya berada di bawah kita. Pernahkah kita memperlakukan beda? Jawabannya pernah. Padahal itu tidak boleh. Ayo. Kalau kita mau muhasabah seperti itu, ya Allah, makanya bener jari Nabi itu. Salah satu tanda dari penghuni surga adalah adunu wong sing gelem andap asor tumrap wong sing melarat. Karena dia tidak punya modal untuk Ayo. Koyok kula misalnya melarat, bodoh. Modal apa saya ini supaya bisa dihormati oleh orang? Modal nopo? Apalagi nilai-nilai kemanusiaan sudah dianggap gak ada. Hancur sudah. Wis melarat gak duwe apa-apa, bodoh pisan. Ayo. Sisi lain orang sudah tidak menganggap pentingnya atas nilai kemanusiaan. Maka kita bisa dianggap sebagai sampah. Sehingga orang yang punya cara pandang jauh dari nilai kemanusiaan, matine wong ndok nggone mana itu Malang, itu dianggap alhamdulillah ngurangi nyawa ngono. Ayo, kalau sudah nilai kemanusiaan itu sudah hilang, betapa sadisnya loh. Tapi kita nek di dalam bahasa surat apa itu Al-Maidah, kita man namanya? Siapa itu? Mangkotala nafsan bighairi nafsin au fasadin fil ardi faka'an nama kotalan nasa jami'a. Ini yang menjadi pedoman kita. Nas, awakmu ngilangi sak nyawa tanpa ono alasan sing hak, atau karena nyawa itu sedang melakukan perbuatan yang sangat zolim. Nilai satu nyawa yang kamu hilangkan tanpa alasan yang hak, itu tingkat beban beratnya di hadapan Allah sama dengan awakmu ngilangno manusia sak kabehaning dunya. Berarti satu nyawa itu harganya adalah nyawa manusia yang ada di muka bumi. Tapi waman ahyan nas umpamane awakmu paring pitulungan wong sing megap-megap sebab kesemprot. Megap-megap wis kate mate. Terus dadak kok tulungi nas. Dan atas peran kamu sebagai bagian dari manusia yang berikhtiar menyelamatkan dan dia selamat nas. Faka'an nama ahyan nasa jami'a. Iku regane di hadapan Allah sama dengan kamu telah menyelamatkan manusia yang ada di muka. Bayangkan. Itu kemanusiaan yang ada di dalam tuntunan Quran. Masalahnya wong Islam dhewe gak gelem maca Quran nangen-nangen. Iki lho masalahe, Pak. Nek maca Quran iki tak dilok bendino, Pak, sampai jam 12 bengi mah bengi ku malahan. Tapi angen-angen sak maknane itu. Pun nggih. Nah, dadi balik akhirnya tamu-tamu dari Nabiullah Lut itu ngomong, "Inna rusulu rabbika." Mengenalkan diri Nabi Lut, aku iku utusane Gusti Allah. Ngene lho, sampean iku wis gak usah repot-repot, gak usah was-was, gak usah bingung, gak usah wedi. Layasilu ilaika. Arek-arek iku gak bakalan sampai iso nyedeki. Gak iso nyampe nang sampean wis ta lah. Sampean tenang ae wis. Apa meneh nyideki aku gak iso. Krana aku iku utusane Gusti Allah. Lah aku diperintah mbek Gusti Allah, saiki sampean fa'asri bi ahlika biqita'in minal lail. Nah Gusti Allah perintah nanggone sampean ambek umat sampean niku wis saiki ndang budal. Disebut asri itu karena perjalanan malam. Makanya Isra Mi'raj itu peristiwanya adalah malam. Nah,
Wis mangke enggal panjenengan siap-siap sedaya terus ndang budal ninggal desa iki. Wala yaltafid minkum ahadun. Cuman pesene Gusti Allah engko nek wis bismillah majriha panjenengan budal aja ana sing noleh. Kula maos niku tegese kedahsatan dari peristiwa azabnya Allah atas umatnya Nabi Lut yang tidak mau taat, tidak mau takwa sehingga perbuatan kejinya tetap dilangsungkan. Iku cara wong dila, iku lho gak mentolo. Sampai samonten. Sehingga di ayat ini, ayat 82 ayat apa? Maka tatkala datang adab kami, kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, Terus kami balikkan dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Ten Indonesia katanya pernah terjadi ya. Ja'alna 'aliyaha safilaha. Niku nek bahasane wong Jawa kan koyok disekrop. Halo, ngerti sekrop Pak? Jelep terus dibanting di sing dhuwur didadekno nggo sing nisor dadi jare wingi nggo endi Sulawesi tadi. Palu katanya begitu. Kita pernah dengar. Saat dengar ya napa? Shadaqallah, ya Allah, Engkau maha benar apa yang Engkau dawuhkan. Dari cerita Nabiullah Lut di ayat itu jenengan critakno ancene ana pasiksan sing rupane iku lemah nisor diangkat munggah, lemah dhuwur didelepno dan terjadi. Masya Allah waktu itu saiki lho lali sembrono persis kasus pacet ya padusan moro-moro bau anjir kerak. Berapa korbannya ketika itu? 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan sepi. Koyok ya Allah, ya Allah, sing mati muda-muda lho Pak niku. Saiki ayo nang pacet ana. Wong kula sawulan pisan jeng ngaji mriko mulai Masya Allah rawame ini. Aku nek ndelok rawame ngono terus eling pengajian aku. Dan iya kabeh ngene iki pas rawame ngene iki terus ngaji ana yaine ngono. Ambek ngopi-ngopi ngono. Ana enggak ya BEC ngono lho. Mboten bulet nggih. Jadi kembali ana tamu sing neko, ana tamu sing diundang. Enten mboten teng ngene Quran? Ada pas Nabiullah Musa dalam pelarian karena diuber ambek Fir'aun, ditolong sinten? Nabiullah Syuaib. Berawal dari nolong ngombekno apa? Binatang ternak atas ternaknya Nabiullah Syuaib sing angon anaknya Nabi Syuaib edok ndempis jepipis ambek Nabi Musa ditakoni lapo mbak sampean kok jepipi ngae niki digengken diutus bapak maringi omben-ombenan ternak niki lah kok gak ndang antri mboten mau mriko tiange kuat-kuat lanang ki nek pun sepi baru kula mara Nabi Musa dempal lho kene mbak tak bantu mbak langsung diseret-seret diombekno terus dibalekno maneh terus ndonga Gusti kula pun nglakoni sae mugi-mugi panjenengan paringi mugi-mugi panjenengan paringi lakon ingkang sae. Terus Gang Dilu sing wedok anake man teko bali istihya. Bahasa Quran itu. Nanti maos mboten? Halo? Jadi anake Nabi Syuaib teko nang gone Nabi Musa istihya iku rada isin-isin ya apa ngono lho. Angel enggak jelasno. Isin-isin ya apa ngono lho. Assalamualaikum, Cak Wagi diaturi Bapak ngono. Artinya apa? Nabi Musa masuk ke rumah Nabiullah Syuaib dalam rangka
Nabi Musa diundang. Lah, berarti cerita dalam Quran kan ana tamu sing gak diundang, kayak Nabi Ibrahim sampai Nabiullah Lut, gitu. Ana sing diundang, memang diundang, monggo silakan masuk. Artinya apa? Kula kali panjenengan dituntun secara akhlak oleh Quran ini sudah sempurna. Monggo, jangan disia-siakan. Ayo disinaoni, diwaca cek oleh ganjaran, diangen-angen sak maknane cek oleh ugeman. Ngeten nggih? Wis, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nastaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.